Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati dosen kami, yakni Pak Nasrullah. Yang kedua, teman-teman kami yang kami banggakan. Dan yang ketiga, semua yang hadir dalam presentasi ini. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang efektivitas hukum pidana terhadap importir sampah rumah tangga ilegal dalam upaya mewujudkan SDGs. Ini adalah judul dari artikel kami yang kami presentasikan dari kelompok 9 kelas F. Kami terdiri dari yang pertama, Heldan Adi Chandra, yang kedua, Muhammad Zidan Rizkyullah, yang ketiga, Fitri Rizka Dwi Aryani, dan yang ketiga, saya, Sandi. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, kami akan langsung ke latar belakang masalah yang akan kami bahas ini. Baik, di sini saya akan membacakan tentang latar belakang. Praktik impor sampah di Indonesia sejatinya telah berlangsung lama. Dalam praktiknya, adanya penyeludupan limbah berbahaya, yakni limbah B3. Akan tetapi, dewasa ini tindakan curang telah ditindakasi pada beberapa kasus impor sampah rumah tangga yang terjadi di Indonesia dengan ditemukannya limbah B3 di dalamnya. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut dirumuskan suatu pengaturan sampah plastik di impor di Indonesia diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan dalam berbagai tingkatan. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud diterangkan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 yang secara tegas telah melarang memasukkan limbah B3 ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian pula dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Penanganan sampah ini sejalan dengan target Sustainable Development Goals, yaitu SDGs, pada tujuan ke-11 berbanding 6, serta tujuan ke-12,5 target SDGs dan Perpres tersebut merupakan salah satu upaya penanganan limbah sampah, khususnya di daerah perkotaan. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji ancaman impor sampah yang kiranya dapat semakin berkembang di Indonesia. Selain itu, juga bertujuan untuk mengkaji efektivitas pengaturan hukum pidana terhadap importir sampah secara ilegal di Indonesia, sehingga implementasi SDGs dalam upaya penanggulangan permasalahan impor sampah secara ilegal dapat diberlakukan. Next. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku impor sampah rumah tangga secara ilegal ke dalam wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, apakah penegakan hukum pidana telah efektif dalam memberantas impor sampah ilegal dan dalam mewujudkan SDGs di Indonesia. Next. Metode penelitian. Untuk menemukan solusi dari permasalahan yang akan dibahas, penulisan mengimplementasi pola penelitian hukum normatif atau dapat juga dinamakan sebagai metode penelitian yuridis normatif. Adapun berkaitan dengan data yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah jenis data sekunder yang mana berbagi menjadi dua bahan, yakni bahan hukum primer dan bahan sekunder.
Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku impor sampah rumah tangga secara ilegal ke dalam wilayah Republik Indonesia. Next. Perbuatan melanggar hukum terkait dengan impor sampah secara ilegal dapat disebut juga sebagai tindak pidana lingkungan. Tindak pidana lingkungan merupakan suatu bentuk praktik kegiatan yang menyebabkan terjadinya kerusakan dan tercemarnya lingkungan hidup, di mana kerusakan dan pencemaran lingkungan tersebut dapat berimplikasi secara langsung maupun tidak langsung kepada manusia. Bisa berupa timbulnya penyakit atau cedera hingga dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang akibat dari lingkungan yang tercemar dan rusak tersebut. Next. Pada prinsipnya, penegakan hukum pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban represif yang secara dasolan harus ditegakkan demi terwujudnya kebermanfaatan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi lingkungan beserta masyarakat yang terdapat di dalamnya. Implementasi pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan jatuhkannya sanksi-sanksi baik merupakan sanksi pidana denda maupun sanksi pidana penjara. Next. Dalam penerapannya, penegakan hukum pidana lingkungan dapat terjadi oleh beragam faktor yang saling berhubungan. Dari segi regulasi yang mengatur, dari segi representasi regulasi dalam implementasinya, kemudian kapabilitas dari aparatur penegak hukum itu sendiri, serta dari kesadaran hukum masyarakat sipil. Implementasi penegakan hukum pidana lingkungan bersifat represif. Maknanya hukum bertindak memidana setiap delik-delik pidana yang mengakibatkan terjadinya suatu perbuatan pidana, baik itu secara sengaja maupun kealpaan, hingga menimbulkan adalah korban jiwa. Penegakan hukum pidana lingkungan ini hanya diberlakukan sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan suatu perkara. Ultimum remedium. Tahap dilakukannya penegakan hukum pidana lingkungan hidup dapat dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu 1. Tahap formulasi, 2. Tahap aplikasi, dan 3. Tahap eksekusi. Faktor yang menjadi kendala terhambatnya proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku pidana impor sampah rumah tangga secara ilegal antara lain fase 1, yaitu faktor hukum, fase 2, yaitu faktor penegakan hukum, fase 3, yaitu faktor fasilitas dan sarana, fase 4, yaitu faktor masyarakat. Baik, untuk selanjutnya akan dibahas terkait dengan efektivitas penegakan hukum pidana dalam memberantas impor sampah ilegal dan dalam mewujudkan SDGs atau Sustainable Development Goals di Indonesia. Kasus penyelundupan limbah B3 secara ilegal dalam proses impor sampah di Indonesia masih tergolong memprihatinkan hingga saat ini. Hal itu terhitung sejak tahun 2019 hingga tahun 2021. Jumlah persentase pada penyelundupan limbah B3 dalam limbah non-B3 justru menunjukkan skala peningkatan. Sebagai upaya untuk menindaklanjuti permasalahan impor sampah yang terjadi di Indonesia, sebenarnya telah diatur dalam regulasi peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Regulasi tersebut termuat di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 tentang ketentuan impor limbah non-bahan berbahaya dan beracun sebagai bahan baku industri, serta terdapat pula dalam regulasi lainnya. Lebih lanjut, dalam tatanan global, penindakan permasalahan tersebut juga termuat di dalam regulasi TPB atau SDGs, tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, yakni tepatnya tertera pada tujuan 11 tentang kota dan pemukiman yang berkelanjutan dan tujuan 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Berkaitan dengan regulasi yang mengatur permasalahan impor sampah, yang pertama akan dibahas terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengaturan mengenai larangan perdagangan limbah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 69 ayat 1 huruf C dan D, yang mana menyatakan larangan pemasukan limbah yang berasal dari luar. Dengan kata lain, hal tersebut dapat disebut pula sebagai impor. Pada huruf C, memberikan penjelasan bahwa larangan yang dimaksud pada huruf tersebut diterangkan secara terpisah pada regulasi lainnya. Adapun regulasi yang dimaksud adalah regulasi yang merujuk pada Undang-Undang Perdagangan. Di dalam Undang-Undang Perdagangan, dalam Permendak Nomor 83 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Permendak Nomor 84 Tahun 2019 tentang ketentuan impor limbah non-bahan berbahaya dan beracun sebagai bahan baku industri, dijelaskan pada pasal 5 ayat 1 huruf F angka 1 dan 2. Sementara itu pada huruf D pengaturan lebih lanjut terdapat pada regulasi yang sama, yang mana pengaturan tersebut dijelaskan dalam pasal 106 UU PPLH Nomor 32 Tahun 2019. Pada ketentuan selanjutnya dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah juga menjelaskan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran impor sampah. Sanksi-sanksi tersebut dapat berupa sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Akan tetapi, mengingat kembali topik utama pembahasannya adalah berkaitan dengan penegakan hukum pidana, maka sanksi yang akan dijelaskan adalah sanksi pidana. Penjelasan sanksi pidana dalam undang-undang ini terdapat pada bab 15 bagian ketentuan pidana pada pasal 39 sampai dengan pasal 43. Kemudian mengenai pemberian sanksi pidana terhadap pengimpor sampah rumah tangga secara spesifik dijelaskan pada pasal 39 ayat 1 dan 2. Kemudian di dalam dokumen SDGs terdapat pada tujuan 11, di mana pada tujuan 11 menerangkan konsep dan definisi dari sampah rumah tangga sebagaimana yang telah dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Dalam konteks SDGs 11 diterangkan dalam indikator 11,6,1 pada poin A tentang persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya. Dan dalam indikator 11 poin 6 poin 1 poin B tentang persentase sampah nasional yang terkelola. Manfaat yang diterima adalah mampu memonitoring peningkatan jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses penanganan sampah dan memonitoring jumlah penanganan sampah yang sudah ditangani dengan baik. Kemudian berkaitan dengan report goals pada tujuan 11 ini, penanganan sampahnya target keberhasilan pada awalnya adalah 80%. Akan tetapi capaiannya tidak mencapai target, melainkan menurun hingga 67,40%. Tantangannya berupa pengelolaan sampah yang masih rendah karena terbatas infrastruktur reduksi sampah, kekurangan armada pengangkutan sampah, TPA yang masih menggunakan sistem opening dumping, sedangkan desain sistem yang direncanakan adalah sistem sanitary landfill, dan komitmen dari pemerintah daerah yang dirasa kurang dalam melakukan pengelolaan terhadap sampah. Kemudian kebijakan ke depannya, kebijakan dalam penanganan sampah antara lain yang pertama, pengelolaan sampah sejak dari hulu hingga ke hilir dengan prinsip pengurangan dan penggunaan kembali. Kemudian penguatan kampanye pengurangan sampah, penguatan kapasitas pemerintah daerah, regulasi dan lembaga pengelola sampah, dan pemantauan evaluasi dan penegakan hukumnya.
Selanjutnya pada dokumen SDGs tujuan 14 terdapat pada indikator 12.4.1 peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya. Indikator ini menjelaskan penjajahan lingkungan dalam aspek internasional terkait bahan kimia dan limbah P3. Manfaat yang diterima adalah mendapat dukungan akan pencapaian target global dalam menggapai regulasi tentang bahan-bahan kimia dan limbah-limbah P3 yang berbahaya dengan ramah lingkungan. Report goals dari tujuan 12 ini terdapat 3 poin. Yang pertama, pengurangan jumlah timbulan sampah dan limbah. Yang kedua, tantangan yang masih dihadapi. Dan yang ketiga, berkaitan dengan kebijakan ke depannya. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan yang kelompok kami dapatkan ialah berdasarkan paparan pembahasan yang telah disampaikan di atas, memuat 2 kesimpulan, yakni 1. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku impor sampah rumah tangga secara ilegal ke dalam wilayah Republik Indonesia masih belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat terlihat masih adanya kendala-kendala yang menghambat berlangsungnya proses penyelesaian perkara. Kendala tersebut antara lain karena faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor fasilitas, dan faktor masyarakat. Yang keduanya ialah penegakan hukum pidana dalam memberantas impor sampah ilegal dan dalam mewujudkan SDGs (Sustainable Development Goals) di Indonesia belum dapat dikatakan efektif. Hal itu dilandasi pada permasalahan impor sampah yang terjadi pada tahun 2019 sampai 2021 dapat terminimalisir berkat adanya regulasi-regulasi tersebut. Regulasi peraturan perundang-undangan telah memberikan pengaturan terkait tindak pidana yang telah dilakukan. Akan tetapi, tantangannya terdapat pada aparat penegak hukum beserta instansi yang kurang tangkas dan tegas dalam menanggapi permasalahan impor sampah ilegal tersebut. Kemudian dokumen SDGs memberikan alternatif mengenai kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan guna menanggapi dan menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi, namun penurunan pada persentase capaian hasil kinerja masih terjadi. Itulah yang dapat kelompok kami simpulkan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, kami mohon maaf. Bila isabil haq, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.